Hai sahabat semua, selamat datang di channel DPD Pertuni Lampung. Channel yang menyajikan informasi seputar kegiatan organisasi Pertuni di Provinsi Lampung. Mari dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Selamat mengikuti. Pelatihan Legal Drafting DPD Pertuni Lampung hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020 di Wis Prime Hotel Bandar Lampung. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan istimewa dan terpuji yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa merubah keadaan, ya, merubah keadaan tentu saja buat banyak orang, bukan buat kita, ya, tapi buat banyak orang. Mengatur tentang perkawinan, perlu ada undang-undang perkawinan. Mengatur apa ya di dalamnya, bagaimana secara administrasi negara ini mengurusi tentang orang menikah. Kalau menikah lagi juga termasuk di situ mungkin ya. Ya kan, jadi diatur juga di situ perceraian, pernikahan lintas agama, perceraian apa diatur dalam perspektif administrasi negara. Oke, baik. Selamat datang Mas Fajri di dunia maya, Mas Fajri. Ya, legal drafting. Hari ini kita pelatihan legal drafting. Sedikit mereview, tadi pagi kita sudah membahas masalah urgensi memahami legal drafting bagi OPD, organisasi penyandang disabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan sebagai alat perubahan sosial terkait dengan hak-hak disabilitas. Dan dari diskusi menjelang makan siang tadi, Mas Fajri, kita memunculkan bahwa yang paling parah terjadi adalah tidak dilibatkannya penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas di tingkat daerah khususnya. Sebagai informasi tambahan bahwa Lampung pada tahun 2013 sudah menerbitkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun tidak ada peraturan implementasinya. Kemudian kemarin hasil dari audiensi kita bahwa peraturan ini akan dicabut karena tidak berlaku, karena tidak implementatif. Kemudian dirumuskanlah untuk peraturan daerah disabilitas yang baru. Dan tahapan kali ini, Mas Fajri, kita sudah membuat naskah akademik versi OPD, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberi input di naskah akademik yang ada di DPRD. Jadi di tim ahli sekarang sudah ada 2 naskah akademik, Mas Fajri, yang dari kami, dari organisasi disabilitas, masyarakat disabilitas, dan juga dari Dewan.
Saya kira itu pengantar saya Mas Fajri, dan sedikit saya mengenalkan Mas Fajri kepada teman-teman bahwa beliau adalah Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang berada di Jakarta. Nah, kemarin tak suruh kesini nggak bisa katanya kan, ribet urusannya gitu kan, masih banyak surat menyurat gitu. Ya, jadi begitu pengantar saya Mas Fajri, monggo perkenalkan diri dan singkat terkait dengan materi bagaimana peranan masyarakat disabilitas dalam konteks pembentukan perundang-undangan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Putri, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mengasumsikan ada suaranya karena saya nggak bisa lihat apa-apa ini. Tapi ya kita coba menyampaikan ya apa yang diminta oleh Mas Putri terkait dengan, kalau saya ngambil judulnya peran masyarakat disabilitas dalam mengawal penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Ya, tadi kalau dikatakan judul besarnya legal drafting, nah ini memang lebih di permukaan lah terkait dengan legal drafting, karena kalau legal drafting dia akan sangat detail, tapi saya pikir untuk teman-teman koalisi, teman-teman jaringan disabilitas, nah peran masyarakat ini yang perlu diketahui terlebih dahulu, kira-kira seperti itu. Tapi nanti saya akan masukkan beberapa hal terkait teknik begitu ya, memahami peraturan perundang-undangan, memahami regulasi begitu ya, apa yang perlu dipahami. Ya, keseharian saya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan sebagai peneliti, juga sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dikenal itu terutama terkait pembentukan rancangan undang-undang penyandang disabilitas 4 tahun lalu. Oke, untuk yang pertama di slide pertama itu saya menuliskan terkait dengan peran masyarakat ya. Jadi sebenarnya di step pertama ini saya ingin coba menyampaikan 3 poin utama. Apa sebenarnya yang perlu dipahami dan apa sebenarnya peran dari masyarakat. Yang pertama itu terkait dengan memastikan naskah akademik dan draft rancangan Perda sesuai dengan amanat Undang-Undang 8 2016, prinsip-prinsip dalam konvensi hak penyandang disabilitas dan kondisi atau kebutuhan penyandang disabilitas setempat. Nah, jadi yang penting dari peran masyarakat sebenarnya adalah memang pertama pemahaman terkait dengan hukum yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Tetapi peran penting yang nggak boleh ditinggalkan dan tapi menurut saya masih suka lupa gitu ya, adalah kondisi atau kebutuhan penyandang disabilitas setempat. Jadi Perda itu seharusnya bisa mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas di setempat gitu ya. Misalkan kalau Perda Lampung ya berarti harus bisa mengakomodir keunikan kebutuhan dari penyandang disabilitas di Lampung begitu. Nah, tidak semata-mata Perda itu hanya melaksanakan apa yang diatur di undang-undang, tetapi Perda itu justru harus lebih detail melihat kebutuhan dari penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Lalu kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah memastikan pelibatan yang aktif dan bermakna dari masyarakat penyandang disabilitas dalam proses penyusunan naskah akademik dan draft rancangan Perda. Jadi saya tidak hanya mengatakan bahwa harus terlibat saja, tapi harus aktif dan bermakna. Maksudnya adalah dalam hal pelibatan ini, aspek aksesibilitas, aspek akomodasi yang layak, lalu kemudian kenyamanan teman-teman disabilitas untuk bisa memberikan masukan, nah itu juga penting diperhatikan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam konteks pembentukan Perda. Nah, nanti saya akan bisa share beberapa pengalaman terkait hal itu.
Nah, yang ketiga, peran masyarakat itu adalah mengimbangi kekuatan kajian dan politik dari pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembentukan naskah akademik dan perancangan perda. Jadi harus disadari bahwa kepentingan pembentuk perda dengan masyarakat itu belum tentu sama. Karena dalam logikanya DPRD dan pemerintah daerah bisa jadi masih ada pemikiran bahwa kebutuhan disabilitas ini masih beban. Sedangkan tentu masyarakat disabilitas akan merasa bahwa seharusnya bukan beban. Tetapi ini memang hak masyarakat penyandang disabilitas untuk dipenuhi. Jadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk misalkan mengalokasikan anggaran, membentuk program dan seterusnya. Nah, di situ akan sangat terasa tuh nanti ada mungkin pasal sosial yang memang membutuhkan resource anggaran yang besar. Gitu. Nah, itu akan terlihat tuh keberpihakan dari DPRD dan pemerintah daerah biasanya tidak sepenuhnya. Nah, oleh karena itu perlu ada kekuatan kajian dan kekuatan politik dari institusi ini untuk bisa mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh pembentuk perda. Karena kalau kesadarannya hanya ikut rapat, hanya menyampaikan, itu sebenarnya bukan itu sebenarnya makna dari advokasi, tapi itu jauh lebih dari itu, yaitu melakukan lobby, melakukan deal dengan para pembentuk perda, gitu ya, membuat kesepakatan, sehingga kemudian apa yang dirasakan dan masyarakat punya kekuatan besar atau berdiri position gitu ya, tawar yang kuat dalam advokasi. Nah, kira-kira tiga itu yang harus ditekankan di awal agar kemudian punya frekuensi yang sama dalam pembahasan berikutnya. Nah, masuk ke slide nomor 3. Di sini saya menyebutkan terkait dengan bagaimana peran masyarakat dalam penyusunan naskah akademik. Jadi naskah akademik ini sebagai gambaran awal dia adalah syarat untuk mengusulkan sebuah rancangan perda. Jadi isinya adalah kajian-kajian akademik. Walaupun sebenarnya kalau saya menyatakan memaknai kata akademik ini tidak perlu terlalu formil gitu ya. Sebenarnya bagi masyarakat makna naskah akademik ini adalah mencurahkan segala hal yang sebenarnya sifatnya real di lapangan. Jadi ada kondisi-kondisi empirik yang seharusnya bisa tercantum secara jelas dalam naskah akademik. Jadi ini yang akan mewarnai cara pandang DPRD dan pemerintah daerah melihat ini. Kira-kira perannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat slide, saya tuliskan, kita bacakan. Jadi akademik itu secara formal sudah ada strukturnya gitu ya, bab 1 sampai bab 5. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktis empiris. Bab 3-nya tentang evaluasi analisa penggunaan. Bab 4-nya tentang landasi sosiologis dan yuridis. Dan bab 5-nya tentang jangkauan aturan dan ruang lingkup peraturan daerah. Nah, dari 5 bab ini sebenarnya ada hal minimal yang harus kami atau dibaca minimal oleh masyarakat. Pertama terkait kajian empiris. Di bab 2, kajian empiris ini sebenarnya milik teman-teman. Jadi teman-teman penyandang disabilitas. Kenapa? Karena itu jaringan BPO itulah open yang tahu betul sebenarnya kondisi empiris. Gitu. Jadi disinilah ya, sorry. Agak terputus-putus ngobrol suaranya. Oh gitu ya? Ya. Sudah jelas? Oke. Oke. Ya, jadi di kajian praktek empiris itulah yang milik teman-teman untuk kemudian bisa menggunakan di lapangan seperti apa. Nah, jadi harus dipastikan bahwa di bagian kajian empiris itu benar informasi dan datanya itu real yang anggota jaringan dirasakan. Lalu
kemudian bagian kedua adalah ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, di bab 4 itu ya. Nah, di bab 4 itu, nah, kalau filosofis itu sifatnya prinsip-prinsip umum. Jadi, kita bisa lihat di undang-undang, kita bisa lihat di konvensi haknya stabilitas, itu bisa dicek, ya. Lalu kemudian landasan sosiologis itu, ini juga sekali lagi, ya harus menggambarkan kondisi di lapangan. Jadi, penyandang disabilitas di Lampung secara teoris kondisinya seperti apa? Kayak gitu. Nah, itu harus bisa mencerminkan dengan baik kondisi sebenarnya ya. Nah, terkait sensus penduduk yang sifatnya agregatif ya. Jadi memang datanya adalah data-data makro, data-data yang memang melihat penduduk secara umum. Walaupun ini sudah dikritik sejak lama sebenarnya bahwa seharusnya kondisi disabilitas juga masuk data makro gitu ya. Nah, tapi kemudian ini sedang berproses secara nasional. Bahkan koalisi di level nasional memang sedang mengupayakan bahwa akan ada sensus disabilitas itu di 2021. Tapi harusnya di 2020 ini, tetapi anggarannya kemudian direalokasikan dan tidak menjadi prioritas begitu. Nah, kita sedang dorong di 2021. Nah, sebenarnya data itu juga ada, data disabilitas juga sebenarnya harusnya tercatat di data kependudukan. Nah, mungkin kita bisa masing-masing mencek ke data kependudukan kita ya, kita sudah terdata sebagai seorang disabilitas atau belum. Karena kemarin itu dari Dukcapil, dari Kementerian Dalam Negeri itu menyatakan bahwa banyak juga penyandang disabilitas yang memang tidak menyatakan dirinya sebagai seorang disabilitas. Jadi kolom disabilitasnya dikosongkan, kira-kira begitu. Padahal seharusnya penting untuk data pemerintah membuat program-program gitu ya. Nah, ini memang kelemahan dan sensus penduduk itu memang kewenangannya ada di pusat gitu. Jadi ketika memang masuk dalam Perda perlu dipahami bahwa kewenangan Perda ada beberapa hal yang memang terbatas. Nah, ini pun perlu menjadi patokan bagi Mas Fikri dan kawan-kawan untuk membangun draft Perda itu memang harus memisahkan mana yang memang jadi kewenangan pusat, mana yang jadi kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam hal ini pemerintah daerah provinsi. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian, nah di naskah akademik ini saya bisa kontribusi apa, kira-kira gitu ya. Ini pertanyaannya justru ke Mas Fikri nih, harusnya yang jawab gitu ya. Kira-kira pelibatannya tuh gimana gitu teman-teman masyarakat di sana. Tapi yang pasti begini, tadi saya sebutkan bahwa naskah akademik tidak perlu kata akademiknya itu memang enggak. Sebenarnya tidak seformil itu gitu ya. Kontribusi terbaik yang bisa dilakukan orang per orang adalah sebenarnya menceritakan apa sebenarnya yang diinginkan. Maksudnya dalam artian apa yang selama ini kira-kira menjadi permasalahan dan bisa diselesaikan dalam sebuah regulasi. Nah, minimal itu. Tetapi lebih jauh lagi memang yang perlu dikawal lebih ketat adalah rancangan Perda-nya. Gitu. Jadi nanti bisa kontribusi lebih lanjut melihat pasal-pasalnya sudah cukup atau belum, kalau kurang kira-kira apa. Nggak perlu kemudian langsung ke bunyi pasalnya seperti ini, nggak perlu. Nah, biasanya kalau dulu pengalaman saya di rancang undang-undang, saya itu sebagai legal drafter itu bertanya ke forum. Jadi saya berpindah dari satu forum ke forum lain. Forum pertama saya ketemu sama teman-teman memiliki hambatan penglihatan, lalu hambatan pendengaran gitu ya, lalu hambatan mobilitas, teman-teman disabilitas netra, tuli, lalu kemudian pengguna kursi roda. Itu saya bergantian tuh ganti forum. Nah, lalu kemudian yang saya minta di forum itu adalah mereka curhat aja. Apa sih permasalahannya gitu ya? Apa sih yang terkendala terkait kondisi disabilitas begitu ya? Nah, proses berikutnya adalah saya urai itu. Mana yang memang diselesaikan lewat regulasi, mana yang enggak. Ketika diselesaikan lewat regulasi, saya konversi curhatan itu menjadi sebuah pasal. Nah, prosesnya memang begitu akhirnya. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kanadi ya, yang terakhir itu ya, terkait perwakilan disabilitas gitu. Memang baiknya adalah ada forum-forum yang melibatkan banyak organisasi disabilitas. Jadi konsolidasi di dalam jaringan itu memang harus melibatkan multi disabilitas. Dalam artian berbagai ragam disabilitas harus terlibat lah kira-kira. Dan ada tim kecil yang memang dia aktif untuk membuat forum per ragam disabilitas kira-kira begitu. Dan
ragam disabilitas difasilitasi juga untuk ketemu DPRD dan pemerintah. Bisa jadi dibuatkan forum atau kemudian perwakilannya di setiap ragam itu ikut ketika memang ada rapat dengar pendapat umum. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang kami kerjakan di level nasional ketika pembentukan undang-undang. Jadi anggota DPR itu kami ajak roadshow, kami ajak FGD ke FGD gitu ya, untuk ketemu per ragam agar mereka mendapatkan feel-nya, agar mereka mendapatkan pemahaman lebih dalam sebenarnya kondisinya seperti apa, sehingga ketika berargumentasi dengan pemerintah bisa jauh lebih elaboratif. Itu. Lalu kemudian saya masuk ke Bu Dewi terkait dengan Peksos tadi ya. Nah, ini sebenarnya silahkan dipikirkan apakah memang efektif menggunakan Peksos untuk informasi ke desa atau memang ada cara lain. Kalaupun memang akan ke Peksos, berarti harus disebutkan tuh Peksos dalam pasal-pasalnya, jadi punya keterikatan atau tugas untuk Peksos. Atau bahkan bukan Peksosnya yang harus dikasih kewajiban, tapi dinas yang menangani urusan sosial untuk bisa menyebarluaskan ke informasi ke masyarakat desa. Jadi ketika informasi itu tidak efektif, dinas sosial lah yang kemudian bisa kita mintai pertanggungjawaban. Nah, lalu terkait dengan kuota disabilitas di DPRD, ini sebenarnya perjuangannya di level nasional sudah berjalan. Jadi kalau kita menginspirasi kepada kuota perempuan, jadi sekarang itu di Undang-Undang Pemilu ada yang namanya kuota perempuan. Jadi setiap partai politik itu harus mencalonkan, jadi kuotanya di level calon ya, bukan di level yang terpilih. Calon dari tiap-tiap partai politik itu minimal 30% perempuan, begitu. Nah, ke depan ini sedang diwacanakan begitu, melihat dari jumlah 21 juta jiwa itu, kalau dibandingkan dengan perempuan itu setidaknya 1/6-nya, berarti setidaknya 5% kuota itu juga untuk penyandang disabilitas. Nah, terakhir itu di pemilu yang 2019 kita sudah sampai 1% calonnya di seluruh Indonesia itu, tapi sayangnya emang nggak ada yang kepilih. Jadi calonnya sudah sampai 1%, walaupun itu tidak diwajibkan ya kuota 1, tapi ada sudah mulai ada kesadaran penyandang disabilitas untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif, tapi tidak ada yang terpilih. Nah, ini ke depan perlu didesak lebih lanjut, karena kalau sifatnya memaksakannya ke partai begitu sulit sebenarnya, tapi harus intervensinya ke undang-undang pemilu misalkan seperti itu. Nah, tapi usulan bahwa ada kuota untuk yang disabilitas dicalonkan, sebenarnya itu gagasan yang sangat menarik dan memang sudah mulai diwacanakan. Mungkin itu, Mas Fikri. Oke, baik, Mas Fajri. Saya ingin merespon sedikit terkait dengan masalah keterwakilan tadi. Kabelnya ini mana ya? Ya. Kalau terkait dengan keterwakilan, proses pembuatan naskah akademik yang kami, pengalaman kami begini, Mas Fajri. Jadi terakhir kita berawal dari CRPD dan UU Disabilitas Training. Kemudian di situ kita juga sebenarnya membedah apa yang menjadi curhatan daripada kawan-kawan yang ada pada waktu itu. Kita juga sempat membedah perda disabilitas yang sudah ada pada waktu itu. Nah, kemudian dari hasil itu kita formulasikan, kita susun sampai dengan kita melakukan beberapa pertemuan dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Supron, ada di beberapa tempat. Itu sebenarnya juga mengakumulasi daripada curhatan-curhatan dari kawan-kawan, dan itu juga sudah berbagai ragam dari disabilitas dan juga bahkan orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas juga. Setidaknya dari beberapa agenda itu kita sudah merekam sampai dengan bulan Desember, dan Desember kalau tidak salah itu kita sudah RDPU juga dengan DPRD. Dan dari RDPU itu rapat dengan RDP. Bukan DPR, RDP. Ya, rapat dengar pendapat. Nah, kita sudah melakukan itu, Mas Fajri, dan kemudian kita harus bertarung ya dengan sebetulnya Raperda sendiri tentang disabilitas itu sendiri itu juga sudah menjadi usulan dari DPRD, inisiasi DPRD pada waktu itu. Nah, akhirnya setelah kita tahu bahwa itu sebenarnya udah diusulkan gitu kan, kemudian kita melaju
ke proses penulisan naskah akademik itu. Dan Januari kemarin kita sudah selesai, Februari kita sudah selesai. Kenapa? Karena kalau dibilang keterwakilan ya bagi kami ya yang menyusun itu tadi itu sudah katakanlah terwakili gitu ya. Artinya apa? Tinggal bagaimana perumusan substansinya kan begitu. Jadi kalau dikatakan jumlahnya kok yang di forum itu sedikit keterwakilannya, kita tidak kemudian membuat satu forum besar yang justru malah akan riuh, sehingga kita tidak bisa menyusun dengan baik. Makanya kita buat klaster-klaster, kelompok-kelompok diskusi untuk merajut dan menjahit apa yang menjadi keluh dan curhatan mereka aja tadi. Nah, karena apa? Karena kita juga balapan juga dengan pihak DPRD, karena mereka sudah membentuk tim ahli ya. Mas Fajri mungkin tahu kalau naskah akademik ini dari kampus biasanya ya Mas Fajri. Nah ini oleh sebab itu kita harus berkejaran dengan itu, dan saya secara personal menempel terus dengan ketua Bapemperdanya dan juga tim ahlinya untuk bisa mengincludekan naskah akademik kita buat itu, yang ya kami rasa itu cukup mewakili. Nah, kalau memang ingin tahu isinya, makanya saya tadi bilang bahwa di beberapa waktu ke depan nanti kita akan undang disabilitas dan juga dari pihak pemerintah daerah, dari pihak DPRD untuk mendengarkan kita apa yang menjadi naskah akademik kita. Dan maksud saya apa yang menjadi keluhan kita terkait dengan rancangan peraturan daerah ini nanti, dan kemudian kita coba mengintip naskah akademik dari mereka, dari DPRD ini yang sudah jadi juga Mas Fajri. Nah jadi saya menarik dari Mas Fajri tadi paparannya bahwa minimal aspek empiris, kemudian filosofis, sosiologis, dan muatan materi ini menjadi bagian kritikal dari masyarakat disabilitas. Nah, saya kira itu akan menjadi momen untuk melakukan kritikal terkait dengan 6 hal tersebut. Seperti itu tanggapan saya, Pak Kennedy dan kawan-kawan serta Mas Fajri. Mungkin ada respon Mas Fajri? Ya, itu sebenarnya sudah sangat baik ya yang disusunnya, walaupun memang tentu gerakan advokasi itu adalah gerakan yang berkembang, gerakan yang berkumpul itu reaksinya. Jadi memang apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah baik dipertahankan dan sudah perlu ditinggalkan. Jelas perlu ada refleksi, perlu ada evaluasi, ya, dan ada tempat jauh lebih baik. Nah, itu pun terjadi. Sebentar Mas. Oke, Mas Fajri. Oke, sudah.